Kalau secara umum minyak ini jadi anchor harga komoditas. Ya. Harga batu bara tuh pasti ketarik turun juga, CPO ketarik turun, karet gitu ya. Terus satu lagi kan minyak ini leading indicator terhadap prospek ekonomi ke depan. Jadi harga mineral tambang juga akan tertekan juga tuh. Jadi sebetulnya ini bukan hanya mencerminkan ada oversupply di minyak atau ada pelemahan demand, tapi juga orang punya ekspektasi yang relatif pesimis terhadap prospek ekonomi ke depan, ya. Dan itu yang mempengaruhi semua sektor. Oke, biasanya harus seperti apa sih Mas Arief dalam situasi seperti ini khususnya untuk perusahaan-perusahaan minyak begitu ya di Indonesia begitu terkait dengan penurunan harga minyak dan juga nasib dari komoditas lain begitu ya pasti karena kan kontribusi utamanya adalah minyak seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Dendi juga leading indikator gitu ya untuk price commodity seperti apa? Iya, kalau mau tidak mau CPO juga pasti tertekan. Nah kalau CPO tertekan karena kan ada produk biodiesel ya, jadi biodiesel ini ngacunya juga harga minyak. Kalau harga minyak lebih rendah dari ada selisih katanya kalau 120-an dolar itu per galonnya itu ini tidak tercapai selisihnya, ya itu sudah tidak visible lagi buat biodiesel dan pengembangannya juga dinilai mulai tidak menarik. Nah di Indonesia otomatis ketika kita pengen CPO eksportir terbesar bersama dengan Malaysia, ya mau nggak mau ini akan membuat harga CPO kita tertekan dan kontrak berjangka Malaysia kan sekarang 2.200, jadi ya aduh harapannya sih nggak jauh turun lagi, tapi mestinya kalau buat perusahaan-perusahaan migas, kemudian termasuk buat perusahaan-perusahaan berbasis CPO, ya ini it's not a good news karena memang harga jual sangat mempengaruhi penerimaan mereka. Medco mengatakan itu, mengakui kemarin di wawancara dengan CNBC Indonesia, dan ya mau tidak mau kita akan perlu melihat pemerintah lebih banyak memberikan stimulus ekstra, dan ini artinya stimulus dilakukan ketika situasi penerimaan juga lagi sulit. Dan itu tantangan buat Ibu Sri Mulyani nantinya. Stimulus ekstranya kira-kira dalam bentuk apa ya, Mas Arief kalau Anda lihat? Kalau misalnya yang sudah dilakukan misalnya untuk pembebasan royalti untuk batu bara, saya pikir hal serupa mungkin akan ada pembebasan beberapa misalnya untuk PPH atau penundaan pembayaran misalnya, jadi kayak tax holiday untuk perusahaan-perusahaan migas ini atau CPO ini agar mereka bisa tetap menjalankan program-programnya. Kayak buat perusahaan CPO, biodieselnya tetap jalan, harga kemudian subsidinya juga harus dinaikkan harga pembeliannya lewat Pertamina, dan ini juga membuat beban fiskal kita akan semakin berat. Oke, kalau dari Anda Mas Edi seperti apa? Peran pemerintah mungkinnya dalam hal ini karena memang banyak juga ternyata pemain-pemain juga begitu yang berhubungan dengan oil dan kemudian juga tekanannya ternyata kemana-mana termasuk ke komoditas lain, seperti apa? Ya, kuncinya memang di pemerintah ya. Ketika sektor swasta turun ya, sekarang kan semua lini ini kontraktif ya, mulai dari hotel, pertambangan, komoditas apa segala macam. Jadi kita berharap ya pemerintahnya lebih agresif untuk bisa memboost spendingnya ya. Spending bisa berbagai macam bentuk ya, seperti yang sedang mau dijalankan kan kayak misalkan untuk hotel dan restoran ya, pajaknya nanti ditanggung pemerintah gitu ya, mungkin ada nanti ke golongan bawah gitu ya, subsidi-subsidi yang bisa mendorong permintaan masyarakat bawah. Terus juga mungkin insentif-insentif untuk sektor-sektor yang terkena dampak langsung ya, ya pertambangan tadi, hotel, restoran, airline apa segala macam. Airline sih ya betul. Nah tapi kan semua itu butuh biaya ya, atau ada opportunity cost pendapatan yang harusnya dapat ya. Nah ini ribetnya, jadi di lain sisi penerimaannya juga tertekan ya. Terus ya cara lain menambal spending itu lewat utang